Awalnya, kekuatan-kekuatan besar tidak pernah menyerah pada Zentianshi. Mereka terus-menerus menyimpulkan keberadaan Zentianshi, dan semuanya ingin mendapatkan informasi langsung. Sekarang Zentianshi sedang menyerap kekuatan ilahi dan kekuatannya berfluktuasi. Para Master Senji yang sedang menyimpulkan keberadaan batu Zentian secara alami mendapatkan beberapa informasi saat ini. Meskipun mereka tidak dapat menguasai lokasi spesifiknya, mereka dapat melihat gambaran situs lama Xiao Shenyu. Oleh karena itu, para Master Senji percaya bahwa batu Zentian berada di situs lama Xiao Shenyu. Artinya, orang-orang yang memiliki batu Zentian telah melewati jalan Shenyu dan datang ke Xiao Shenyu. Awalnya, tidak ada hubungan antara situs lama Xiao Shenyu dan Xiao Shenyu, dan ada sebuah batas. Batas ini didirikan oleh sekelompok dewa super yang meninggalkan Shenyu kecil setelah runtuhnya dewa. Tujuan awalnya adalah untuk memisahkan kekuatan runtuhnya dewa, tetapi batas itu belum dibuka sejak saat itu. Bahkan jika Anda memasuki alam Tao, Anda belum menempuh jalan alam ilahi. Namun, kali ini akan ada dalang yang mendorong kinerja kolam suci, yang akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, para pemain kuat dari medan dewa kecil yang baru telah bergabung untuk membuka celah, sehingga generasi muda dapat datang dan berlatih terlebih dahulu serta mencari keberadaan kolam suci. Semua kekuatan besar telah menerima berita dari Guru Senji. Zentianshi berada di lokasi lama Senzu kecil, yang membuat semua kekuatan besar siap bergerak. Lokasi lama Xiao Shenyu berbeda dari dunia Daoyu. Lokasi lama Xiao Shenyu juga merupakan Shenyu kecil, yang tidak akan ditekan. Oleh karena itu, selama dewa kecil mencapai kesuksesan besar, dia dapat membunuh orang-orang yang baru datang dari dunia Daoyu. Siapapun secara alami akan berpikir bahwa dewa roh yang baru memasuki alam dewa kecil baru berada di awal tingkat dewa kecil. Sangat penting untuk berurusan dengan dewa roh dengan kesempurnaan tingkat dewa kecil. Terdapat jurang pemisah yang tak teratasi antara tahap awal tingkat Xiao Shen dan tingkat kesempurnaan Xiao Shen yang agung, yang dapat dibunuh dalam hitungan detik tanpa kecelakaan. Meskipun kekuatan-kekuatan besar sangat mementingkan Zentianshi, bagaimana kita bisa membunuh ayam dengan pisau sapi? Jika tingkat kecil sudah cukup, maka tidak perlu mengirim tingkat menengah. Pada tingkat dewa menengah, dia dapat dianggap sebagai setengah kuat di wilayah dewa kecil. Tentu saja, tidak mungkin untuk melakukan gerakan sembarangan. Sebelumnya, dia harus mengirim tingkat dewa menengah ke dunia Taois, yang membuat semua kekuatan besar merasa tertekan untuk waktu yang lama. Di ranah dewa kecil, jika kekuatan dapat mencapai tingkat dewa super, mereka semua adalah orang-orang super kuat yang berada di posisi teratas. Di ranah dewa kecil, mereka benar-benar memiliki pengaruh besar. Tidak banyak dewa super, dan tidak banyak dewa super di antara kekuatan utama. Semuanya langka. Oleh karena itu, begitu kekuatan mencapai tingkat dewa super, tidak akan mudah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka semua adalah pilar dan tidak dapat meninggalkan klan sesuka hati. Tingkat dewa agung sedikit lebih tinggi daripada tingkat dewa super. Kekuatan suatu kekuatan tidak hanya bergantung pada kekuatan dan jumlah tingkat dewa super, tetapi juga pada jumlah tingkat dewa super. Inilah kuncinya. Jika jumlah tingkat dewa agung banyak, kemungkinan untuk mencapai tingkat dewa super akan lebih besar. Semakin kuat kekuatan klan tersebut, dan tingkat dewa menengah juga merupakan kuncinya. Jika Anda dapat mencapai tingkat dewa menengah, Anda dapat dianggap sebagai talenta. Ada kemungkinan besar untuk menjadi tingkat dewa agung di masa depan. Posisi itu lebih terpisah di ranah dewa kecil. Selama Anda bukan orang bodoh atau tidak berguna, Anda pada dasarnya dapat mengembangkan diri hingga tingkat dewa kecil. Ini juga merupakan ambang batas terendah untuk bertahan hidup di alam dewa kecil. Secara umum, jika Anda belum mencapai tingkat dewa yang lebih rendah dalam 500 tahun kultivasi, Anda pada dasarnya dianggap tidak berguna dan tidak memiliki status di alam dewa kecil. Semakin cepat Anda menjadi dewa, semakin besar potensi Anda, semakin banyak perhatian yang akan diberikan kepada Anda, dan status Anda secara alami akan berbeda. Oleh karena itu, di tingkat dewa kecil, jika bakatnya tinggi, akan dihargai, tetapi jika kultivasi mencapai tingkat dewa menengah, tidak akan diremehkan. Di alam dewa kecil, persaingannya lebih kejam daripada di dunia alam Dao. Di alam dewa kecil, tidak menjadi dewa adalah suatu pemborosan. Semua kekuatan besar telah mengirimkan tingkat Xiao Shen dan Dayuanman ke bekas lokasi Xiao Shenyu, dan orang-orang ini bukanlah tokoh-tokoh tingkat jenius. Orang-orang yang bisa difoto sebagai dewa tingkat kecil dan tingkat lingkaran besar adalah orang-orang yang telah berjuang keras untuk berkembang dan memiliki sedikit kemungkinan untuk menjadi dewa tingkat menengah. Oleh karena itu, mereka harus menghargai kesempatan seperti itu. Selama mereka bisa mendapatkan Zentianshi dengan lancar, klan pasti akan memberi mereka penghargaan, dan status mereka di klan secara alami akan meningkat pesat. Tentu saja, ada juga beberapa murid klan berbakat yang ingin datang dan berlatih, terutama untuk melihat orang seperti apa yang bisa mendapatkan Zentianshi. Saat ini, Feng Jingyu tidak mengetahui semua ini, tetapi tahu bahwa Zentianshi sekarang sangat rakus. King Long dan Feng Huang mempercepat latihan mereka siang dan malam, berharap untuk menembus ke tingkat Xiao Shen. Menembus suatu alam bukanlah hal mudah. Mendapatkan kesempatan seperti itu juga tidak mudah, jadi mereka tidak akan pernah melewatkannya begitu saja. Dan di sini, situasi mendadak apapun bisa muncul. Jika orang-orang sempurna tingkat dewa kecil menemukan tempat ini, mereka sama sekali tidak mampu menghadapinya. Jika mereka hanya bisa mundur, mereka akan kehilangan kesempatan untuk naik tingkat. Oleh karena itu, mereka harus mempercepat latihan mereka dan berusaha mencapai tingkat kesempurnaan sebelum orang lain mengetahuinya. Namun, hal-hal seperti itu bertentangan dengan keinginan kita. Setelah hari ke-10 latihan, seseorang menemukan tempat ini. Mata air suci, atau 9 mata air suci. Orang yang datang itu adalah seorang pemuda berjubah brokat, memegang tombak panjang, dan napasnya mencapai tahap akhir tingkat Xiao Shen. Setelah munculnya pemuda berjubah brokat itu, seorang pemuda berjubah biru lainnya muncul dengan pedang panjang di punggungnya, dan matanya menatap mata air suci itu. Matanya berkilat dengan cahaya yang menyala-nyala dan berkata, itu mata air suci. Meskipun ada 9 mata air suci, hanya tersisa 2 yang memiliki fluktuasi kekuatan ilahi. Tampaknya banyak hal di bekas lokasi Xiao Shenyu telah kembali ke masa lalu akibat erosi waktu. Kata pemuda itu. Pemuda berjubah biru berkata, masih ada 2 mata air suci yang tersisa dengan fluktuasi kekuatan. Kau dan aku hanyalah satu. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, kita dapat sepenuhnya meningkatkan diri ke tingkat dewa kecil. Bagus. Pemuda Jinpao tertawa, sama sekali tidak menganggap enteng Feng Jingyu, King Long, dan Phoenix.
Tepatnya, menurutnya, ketiga orang Feng Jingyu itu bukan apa-apa. Selama mereka bergerak, mereka bisa membunuh mereka sepenuhnya. Feng Jingyu telah merasakan kehadiran dua pemuda berjubah brokat dan biru itu, dan napas mereka telah mencapai puncak tahap akhir saraf kecil. Kekuatan ini tidak bisa diremehkan. Feng Jingyu melihat King Long dan Feng Huang. Ini sudah hari ke-10 kultivasi mereka. Dengan kecepatan kultivasi kedua orang itu, jika 2 atau 3 hari lagi, diperkirakan mereka hampir akan mampu mencapai saraf kecil. Feng Jingyu tidak berniat membiarkan King Long dan Feng Huang bertarung. Dia berencana untuk melawan kedua pemuda itu sendiri. Meskipun dia hanya berada di puncak tingkat Xiaoshen menengah, kekuatan tempurnya masih sangat kuat, dan dia juga ingin melihat apakah kekuatan bertarungnya dapat dengan mudah membunuh puncak tingkat Xiaoshen akhir. Feng Jingyu dapat merasakan kekuatan kedua orang ini. Orang-orang ini jelas lebih kuat daripada mereka yang berada di periode akhir para dewa kecil itu. Feng Jingyu muncul secara aktif di udara, memegang pedang sihir dan menatap para pemuda berjubah brokat dan biru. Pemuda berjubah biru dan pemuda berbaju brokat melihat Feng Jingyu telah berinisiatif untuk menghadapi mereka. Mereka agak terkejut, namun, hati pemuda itu sangat berani dan berani menantang mereka. Pergi, seru pemuda berjubah biru. Feng Jingyu terdiam, berkata, ayo berperang. Mendengar ini, mata pemuda berjubah biru menjadi dingin. Seorang pendekar tingkat dewa tingkat menengah berani menantangnya seperti ini. Pedang di belakangnya langsung keluar dari sarungnya dan menebas Feng Jingyu. Feng Jingyu mendengus, dan petir ungu kekacauan serta aura meledak. Meskipun berada di tingkat Xiaoshen menengah, kekuatan auranya hampir sama dengan tingkat Xiaoshen akhir. Ada banyak aura dan petir ungu kekacauan pada pedang Feng Shen. Seluruh pedang Feng Shen tampak beberapa kali lebih besar. Petir ungu kekacauan mengamuk dan menebas dengan ki pedang. Tebas dao, angin mengejutkan alam semesta, dan atribut hukum petir diberkati. Ki pedang yang mengerikan meledak. Itu sangat kuat dan mendominasi. Sepertinya semuanya bisa diputus. Boom! Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, pedang pemuda berjubah biru itu terguncang, dan retakan muncul di atasnya, dan cahayanya sangat redup. Pemuda berjubah biru itu terkejut. Dia tidak percaya bahwa serangan tingkat menengah dewa kecil begitu kuat hingga pedangnya hancur. Wajah pemuda berjubah biru itu benar-benar muram. Namun, pedang di tangannya tidak mudah didapatkan kembali. Namun, pedang itu hancur, dan amarah meledak di hatinya. Aku akan mencabik-cabikmu. Pemuda berjubah biru itu meraung dan terbakar amarah. Dengan itu, kekuatan sihir pemuda berjubah biru itu melonjak keluar, dan dia membunuhnya saat dia sedang melawan. Pemuda berjubah biru itu menghujaninya dengan tinju dan sepasang tinju besar dengan kekuatan hukum. Dia sangat kuat. Feng Jingyu mengangkat pedang Feng Shen dan mendengus dingin, aku tidak menindasmu. Jika kau menggunakan tinjumu, aku juga akan menggunakan tinjuku untuk melihat tinju siapa yang lebih kuat. Angin mengejutkan Yu hingga ia menggunakan Bati Jue dan Tian Lei Jue. Tubuhnya berubah menjadi emas. Petir ungu di tinjunya melonjak, mengeluarkan suara berdenyut. Feng Jingyu menghembuskan napas dengan tinjunya, dan petir itu meledak. Berkah asli dari hukum atribut petir, bersama dengan pengaruh yang mendominasi, memberi pemuda berjubah biru itu tekanan yang tak terlihat. Bang! Saat mereka bertabrakan, kekuatan murni meledak. Tubuh Feng Jingyu mundur beberapa langkah, tetapi pemuda berjubah biru itu terlempar ke belakang, dan tubuhnya tidak dapat distabilkan sekaligus. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. Pemuda berjubah biru itu terkejut. Angin menerpayu, petir menyambar langkah merahnya, tubuhnya berkedip dan tiba-tiba bergerak ke depan pemuda berjubah biru. Pemuda berjubah biru itu terkejut, kecepatannya luar biasa. Tinju Feng Jingyu kembali menghantam. Petirnya dahsyat, dan semangat yang mendominasi terpancar keluar. Ada momentum yang tak terbendung. Pupil pemuda berjubah biru itu menyempit, tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama kekuatan ilahi tiba-tiba meledak, melakukan pertahanan. Bang! Pukulan Feng Jingyu menghantam, dan lengan pemuda berjubah biru itu bertahan, dan tubuhnya terpental sejauh 100 kaki. Lengannya terguncang oleh benturan yang sangat besar, dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Feng Jingyu berkata, belum selesai. 5 petir. Boom! Petir ungu kacau jatuh dari langit dan menghantam pemuda berjubah biru. Pemuda berjubah biru itu terkejut dan merasakan tekanan yang hebat. Dia meraung. Selain semua kekuatan sihir, semburan darah mengalir keluar dan memberkati tubuhnya, membentuk pertahanan yang kuat. Petir ungu kacau membelah pertahanan pemuda berjubah biru, seluruh sistem pertahanannya terkena dampak yang dahsyat, terus bergetar, tidak mampu bertahan sepenuhnya. Feng Jingyu telah menggunakan teknik 5 petir. Menghadapi serangan petir ungu kacau, pemuda berjubah biru itu merasakan tekanan yang hebat. Sekarang dia benar-benar tertekan. Jika dia ingin melawan, itu benar-benar terlalu sulit. Terlebih lagi, yang mengejutkannya, kekuatan dewa kecil di tingkat menengah begitu dahsyat. Baru saja, penggunaan serangan yang begitu kuat secara terus-menerus, menghabiskan begitu banyak kekuatan ilahi, masih begitu dahsyat. Pemuda berjubah biru itu tiba-tiba berteriak, apakah kau belum menyerah? Jika aku dikalahkan, kaulah yang akan kalah. Sekarang kita berdua bergandengan tangan untuk membunuhnya. Kalau tidak, tidak akan ada yang menginginkan mata air suci itu. Pemuda berjubah brokat itu telah mengamati pertempuran antara kedua pihak. Idenya adalah bahwa si Snipe dan si Kerang saling bertarung untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian kedua mata air suci ini menjadi miliknya. Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menyenangkan kakak-kakak senior lainnya. Di masa depan, dia juga dapat menguntungkannya. Jadi, dia selalu berada di pinggir lapangan, dan dia tidak ikut bertarung. Setelah mendengar kata-kata pemuda berjubah biru itu, pemuda berjubah brokat itu bergumam, seorang dewa tingkat menengah tidak bisa mengatasinya, tetapi bagus untuk meminta bantuanku. Mendengar ini, wajah pemuda berjubah biru itu menjadi sangat jelek, menggigit giginya dan berkata, dasar bodoh, saat ini, kau bahkan ingin mengambil mata air suci itu sendiri. Saat itu, kau tidak hanya akan kehilangan mata air suci itu, tetapi juga kehilangan nyawamu. Pemuda berjubah brokat itu berkata sambil tersenyum, kau bisa bertarung pelan-pelan. Kakak bela diriku yang berada di Shenzong pertama akan segera datang. Kalau begitu, semua mata air suci di sini akan menjadi milikku. Pemuda berbaju brokat itu berkata sambil tersenyum. Pemuda berjubah biru itu berkata, kejam, menjijikan. Pemuda Jinpao mencibir, mundur untuk menghindari serangan dari Feng Jingyu atau pemuda berjubah biru. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, sekarang aku akan memberimu kesempatan.
Pergilah dan bunuh dia, orang itu benar-benar jahat. Feng Jingyu berkata dan menghentikan serangannya. Pemuda berjubah biru itu menatap Feng Jingyu dengan dingin. Dibandingkan dengan kebencian terhadap Feng Jingyu, ia lebih marah pada pemuda berjubah brokat itu. Mata pemuda berjubah biru itu menatap dingin pemuda berjubah brokat, sambil berkata, aku akan membunuhmu dulu. Pemuda berjubah biru itu berkata sambil menyerbu pemuda berjubah brokat, dan pemuda berjubah brokat itu mengumpat, dasar bodoh, dia ingin kita bertarung satu sama lain. Ketika kita berdua kalah, akan jauh lebih mudah baginya untuk menghadapi kita satu persatu. Apa bedanya, kata pemuda berjubah biru, kau ingin membunuhku sekarang, kau pikir itu mungkin? Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Pokoknya, kau akan mati. Ketika pemuda berjubah brokat itu selesai bicara, kekuatan sihirnya meledak, dan ia membunuh pemuda berjubah brokat itu dengan tombak di tangannya. Kedua pria itu bertarung bersama. Mulut Feng Jingyu sedikit terangkat. Kedua orang ini benar-benar menarik. Jika mereka bertarung bersama, tidak mudah baginya untuk menghadapi mereka. Tapi sekarang mereka bertarung satu sama lain, yang menghemat banyak energinya. Pertempuran antara pemuda berjubah biru dan pemuda berjubah kerajaan sangat sengit, keduanya ingin saling membunuh. Namun, pemuda berjubah biru telah menghabiskan banyak kekuatan sihir saat bertarung dengan Feng Jingyu. Sekarang, jelas bahwa mereka telah jatuh ke jurang lagi, dan tidak mungkin untuk berbalik. Pemuda berjubah biru tidak dapat menghindari serangan. Dia terkena tombak pemuda berjubah brokat, dan luka berdarah muncul di tubuhnya. Pemuda berjubah biru terkejut. Pemuda berjubah kerajaan mengambil kesempatan untuk mengejar dan membunuh mereka. Kekuatan sihir melonjak pada Euphorbia, dan Euphorbia menusuk. Kecepatannya sangat cepat. Pemuda berjubah biru meraung, dan kekuatan terakhirnya meledak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan tombak pemuda berjubah emas. Puff! Tombak pemuda berjubah brokat itu menghantam, langsung menghancurkan pertahanan pemuda berjubah biru dan menembus tubuhnya. Pemuda berjubah biru itu memuntahkan seteguk darah, menatap lubang darah di dadanya, dan menggeram dengan sangat berat. Kemudian dia mulai membakar esensi darah di tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan dan menyerbu ke arah pemuda berjubah brokat. Pemuda berjubah brokat itu masih merengek. Bagi pemuda berjubah biru, mereka telah mencapai batas kekuatan mereka. Bahkan jika mereka membakar esensi darah, mereka tidak akan mampu kembali ke surga. Sekali lagi, tombak pemuda berjubah brokat itu terbunuh. Kali ini, tombak itu mengarah ke kepala pemuda berjubah biru. Ia ingin menghancurkan kepala pemuda berjubah biru itu sepenuhnya. Pemuda berjubah biru melihat Euphorbia terbunuh. Ia menutup matanya, sudut mulutnya membentuk seringai. Melihat pemandangan ini, pemuda Jinpao tiba-tiba merasa ada yang salah, tetapi ia tidak dapat bereaksi saat ini. Ia menyaksikan tubuh pemuda berjubah biru itu meledak dan kristal ilahi meledak. Boom! Dalam sekejap, kekuatan yang sangat mengerikan meledak, angin mengejutkan tubuh Yu, dan kekuatan petir murni mengembun menjadi perisai dan menahannya di depannya. Dan para pemuda berjubah brokat berada dekat dengan pemuda berjubah biru. Bahkan jika mereka melakukan beberapa reaksi defensif dalam kepanikan, mereka tidak dapat sepenuhnya menghalangi kekuatan teroris dari ledakan diri. Puff! Pemuda Jinpao juga terkejut dan terlempar keluar, memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat pasi. Jelas sekali bahwa benturan barusan bukanlah trauma kecil baginya. Wajah pemuda itu menjadi jelek. Dia tidak menyangka pemuda berjubah biru itu akan memilih untuk meledakkan dirinya dan menariknya ke dalam air. Sekarang dia telah menderita banyak trauma, dan ketika menghadapi Feng Jingyu, dia takut tidak bisa melawan. Ketika Feng Jingyu melihat pemuda berjubah brokat itu terluka, dia tidak ragu-ragu atau basa-basi, jadi dia langsung menyerang dan menggunakan teknik 5 petir. Jika ingin melawan serangan 5 petir, sangat mengerikan untuk menghabiskan kekuatan ilahi. Ketika Feng Jingyu mulai menggunakan teknik serangan 5 petir, dia juga ingin menghabiskan kekuatan sihir pemuda berjubah brokat itu. Selama kekuatan ilahi habis, pemuda berjubah brokat itu sama sekali tidak bisa melawan serangannya. Kekuatan ilahi pemuda Jinpao meledak, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan serangan petir ungu yang kacau. Kekuatan sihir dengan cepat habis, dan ada luka di depannya, yang langsung menyemburkan seteguk darah. Puff! Saat darah menyembur, pertahanan pemuda berjubah brokat itu tiba-tiba melemah, dan petir ungu dahsyat menghantamnya, mencabik-cabiknya. Pemuda Jinpao menunjukkan giginya kesakitan dan menjerit. Dia menatap Jinpao dengan ketakutan di matanya dan berkata, lepaskan aku tidak akan pernah mempermalukanmu lagi. Bukankah kau sudah memberitahu kakakmu tentang apa yang terjadi di sini? Kalau begitu, kau tidak punya ruang untuk bermanuver. Jinpao terkejut. Mendengar ini, pemuda berjubah brokat itu menjadi kedinginan. Dengan sedikit warna gila di matanya, dia berkata, aku sangat cemas sampai-sampai kau masih belum mendapatkan hasil yang baik. Kalau begitu, kau bisa mencobanya. Feng Jingyu sama sekali tidak takut. Dia mengorbankan pedang Feng Shen. Kekuatan asli petir ungu kekacauan dan hukum atribut petir diberikan pada pedang Feng Shen. Dia memperlihatkan pedang peledak dan membunuh pemuda berjubah kerajaan. Momentum pedang peledak sangat dominan, ditambah dengan kekuatan petir ungu kekacauan, membuat pedang peledak semakin kuat. Banyak dewa tombak saling bertabrakan, tetapi sekarang mereka memiliki perbedaan yang sangat besar. Pedang Feng Shen begitu kuat sehingga menghancurkan Euphorbia dan membunuh pemuda berjubah brokat. Pemuda berjubah brokat itu dengan cepat menghindar. Dia pikir dia bisa menghindari kuncinya, tetapi dia tidak menyangka kekuatan pedang peledak begitu dahsyat. Bahkan jika dia menghindari kuncinya, kekuatannya masih merupakan ancaman langsung bagi nyawanya. Dada pemuda berjubah brokat itu langsung meledak, dan organ dalamnya hancur atau rusak. Pemuda berjubah itu menyemburkan banyak darah, wajahnya pucat, dan dia jatuh ke tanah. Dia tidak punya kekuatan untuk bangun. Feng Zhenjian terbunuh lagi, dan pemuda berbaju brokat itu tidak punya kekuatan untuk melawan, dan kepalanya langsung tertusuk. Feng Jingyu mengambil senjing milik pemuda Jinpao itu, lalu berkata pada dirinya sendiri, kita harus mengatur beberapa di sini. Jika murid-murid Shenzong pertama datang nanti, mungkin ada eksistensi sempurna tingkat dewa kecil. Akan sulit untuk menghadapinya saat itu. Feng Jingyu mulai membuat susunan pembunuh, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan cara Daochang. Akhirnya, dia mengatur susunan Lian Tian. Beberapa cara berkelanjutan digunakan bersama-sama, bahkan jika tidak mungkin untuk membunuh eksistensi sempurna tingkat Xiao Shen, itu juga dapat membuat eksistensi sempurna tingkat Xiao Shen menderita kerugian besar. Feng Jingyu hanya berharap Qinglong dan Feng Huang dapat bergerak lebih cepat. Mereka tidak punya banyak waktu.
Feng Jingyu tinggal di sini selama 3 hari. Dua pemuda datang ke sini dan mata mereka tertuju pada mata air suci. Mereka semua sangat gembira. Kemana Wang Chu pergi? Tanya seorang pemuda berbaju putih. Mata seorang pemuda berjubah abu-abu lainnya tertuju pada tubuh Feng Jingyu dan berkata, pria ini berbau darah. Dia pasti baru saja membunuh orang. Apakah Wang Chu sudah mati? Tidak mungkin. Orang ini hanya memiliki kekuatan tingkat Xiaoshen tahap menengah. Meskipun kedua orang di mata air suci juga berada di tahap menengah tingkat Xiaoshen, hampir tidak mungkin untuk membunuh Wang Chu. Kata pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah abu-abu lainnya berkata, tidak masalah apakah Wang Chu hidup atau mati, kita harus segera menangkapnya. Jika tidak, jika terlalu banyak orang, kita akan mendapat bagian. Kedua orang ini berada dalam keadaan sempurna tingkat dewa kecil, di generasi muda, keadaan seperti itu benar-benar sangat baik, dan sangat dihargai di dalam klan. Ketika Feng Jingyu melihat kemunculan pemuda berbaju putih dan abu-abu, aura mereka jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa mereka pasti murid sempurna dari Zheng Yi Shenzong. Feng Jingyu memperhatikan King Long dan Feng Huang. Aura mereka meningkat pesat, seharusnya itu untuk mencapai keadaan sempurna tingkat dewa kecil. Sekarang, kita harus berusaha lebih keras untuk King Long dan Feng Huang. Jika Feng Jingyu tidak bertindak gegabah, dia seharusnya tidak menemukan kedua murid Zheng Yi Shenzong. Dua murid dari Shenzong pertama datang ke mata air suci dengan momentum penindasan. Feng Jingyu segera membangkitkan susunan pembunuh. Susunan pembunuh ini adalah susunan fragmen yang diperoleh di sarang Phoenix sebelumnya. Itu juga dapat dianggap sebagai susunan dari medan dewa kecil, jadi kekuatannya tidak akan pernah lemah. Setelah munculnya susunan pembunuh, para murid Zheng Yi Shenzong terkejut. Mereka telah memasuki susunan pembunuh. Saat formasi pembunuh itu meletus, mereka tidak sempat mundur. Meskipun ini pertama kalinya kedua murid Zheng Yi Shenzong mundur, mereka tetap terluka oleh roh pembunuh yang tiba-tiba kuat, dan ada beberapa bekas luka di tubuh mereka. Sialan, pemuda berjubah abu-abu itu marah. Dia tidak menyangka mereka akan menjadi sasaran pertama. Namun, ini belum berakhir. Kuil Tao Feng Jingyu dibuka, dan kedua pria itu memasuki kuil Tao. Sebuah roh pembunuh tiba-tiba menyerang mereka dan mencekik mereka tanpa ampun. Sekali lagi, kedua pemuda itu tidak mampu membela diri. Mereka tidak menyangka ini masih merupakan pertempuran di dalam pertempuran. Tubuh kedua pemuda itu penuh luka, darah menetes, pakaian mereka terinfeksi, tampak sangat memalukan. Setelah itu, 81 panji darah formasi Liantian keluar dan menyemburkan darah. Kekuatan dahsyat menyelimuti mereka, dan mereka ingin memurnikan kedua pemuda itu. Angin mengejutkan Yu dengan dengungan dingin. Petir ungu yang kacau meletus dan jatuh dari langit, menghantam kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu diserang berulang kali. Mereka sangat malu. Pada saat yang sama, mereka menahan amarah yang sudah membara. Ah, teriak pemuda berbaju putih dengan marah. Rambutnya acak-acakan dan dia berkata dingin, bajingan, aku akan membunuhmu. Dari awal hingga sekarang, mereka belum benar-benar mengeluarkan kekuatan mereka. Selain itu, tiba-tiba mereka tidak diberi kesempatan. Napas kedua orang itu meledak sepenuhnya. Napas tingkat Xiaoshen terungkap sepenuhnya. Itu sangat menakutkan dan dahsyat. Feng Jingyu juga merasakan tekanan. Feng Jingyu tidak merasakan tekanan seperti itu ketika menghadapi tingkat Xiaoshen tahap lanjut, tetapi tekanannya jauh lebih besar ketika menghadapi tingkat Xiaoshen sempurna. Inilah perbedaan antara tingkat Xiaoshen tahap lanjut dan tingkat Xiaoshen sempurna. Wajah Feng Jingyu tampak serius. Sebelumnya, kedua pemuda itu terluka karena serangan mendadak. Tetapi kemudian, jika susunan Liantian tidak menjebak mereka, mereka hanya akan bisa mengungsi. Feng Jingyu mengorbankan pedang Feng Shen, memadatkan hukum atribut petir dan petir ungu kacau, dan membunuh kedua pemuda itu di susunan pemurnian langit, sehingga mereka tidak dapat menghancurkan susunan itu dengan cepat. Pada saat yang sama, Feng Jingyu terus menggunakan teknik 5 petir dan petir di langit. Dalam waktu singkat, kedua pemuda itu hanya dapat fokus menghadapi petir ungu kacau dan pedang Feng Shen. Mereka tidak punya waktu untuk menghancurkan susunan itu. Kekuatan dahsyat dari susunan pemurnian langit telah meledak. Kedua pemuda itu jelas dapat merasakan gas darah di luka mereka menguap dan menghilang secara bertahap. Kedua pemuda itu merasakan krisis untuk sementara waktu, dan jika mereka terus tinggal di sini, mereka akan memiliki sangat sedikit pembunuh. Sejak awal, mereka ditekan dengan cara terus-menerus, yang membuat mereka sangat pasif. Meskipun mereka memiliki kekuatan dan tenaga, mereka tidak mampu menyerang pada awalnya. Adik Sue, jika kau ingin melawan petir ungu kekacauan, aku akan menghancurkan susunan itu. Aku harus membunuh mereka, kalau tidak, kita akan sangat pasif. Pemuda berbaju putih itu menggigit giginya. Pemuda berjubah abu-abu mengangguk dan berkata, Kakak Li, biarkan aku menahannya di sini. Pemuda berbaju putih itu segera mengeluarkan kekuatan ilahi yang dahsyat, dan kemudian langsung membombardir panji-panji darah. Feng Jingyu segera mendorong pedang Feng Shen untuk menebas pemuda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu bertabrakan dengan pedang Feng Shen, dan pedang Feng Shen terpental ke belakang. Kita dapat membayangkan kekuatan pemuda berbaju putih itu. Melihat pemandangan ini, Feng Jingyu sedikit mengerutkan kening, lalu berkata kepada King Long dan Phoenix, bisakah kalian menembus level Xiaoshen sekarang? King Long berkata, masih sedikit kurang, tetapi bahkan tanpa mata air suci, itu bisa ditembus. Guru, Anda akan menyerap kekuatan mata air suci. Kami akan menghadapi kedua orang ini. Meskipun kami tidak dapat mengalahkan mereka, kami masih tidak memiliki masalah dalam melawan mereka. Kata Phoenix. Feng Jingyu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baik, hati-hati. King Long dan Feng Huang bergegas keluar dari mata air suci dan membunuh kedua pemuda itu. Feng Jingyu melompat ke mata air dan mulai menyerap kekuatan sihir dengan gila-gilaan. Batu Zentian bersinar lagi. Rune terlihat jelas dan dengan cepat melahap kekuatan ilahi. King Long dan Feng Huang membunuh pemuda berbaju putih dan pemuda berbaju abu-abu. Kedua pemuda itu sangat meremehkan King Long dan Feng Huang, yang hanya memiliki puncak tingkat Xiaoshen di tahap akhir. Naga hijau memegang pedang Feng Shen, dan kekuatan sihir meledak. Serangan pedang yang terus-menerus dan kohesi kekuatan sihir yang gila sama sekali mengabaikan konsumsi kekuatan ilahi. King Long baru saja keluar dari mata air suci. Ia penuh dengan kekuatan dan dapat mengonsumsinya dalam waktu singkat. Pada awalnya, pemuda berbaju putih dan abu-abu terluka dan mengonsumsi beberapa kekuatan ilahi.
Oleh karena itu, kesenjangan di antara mereka tidak terlalu besar, tetapi tingkat kesempurnaan dewa kecil masih tidak mudah dan tidak dapat diremehkan. Phoenix dan naga hijau menghadapi penyempurnaan tingkat dewa kecil, tanpa rasa takut, bertarung bersama, hanya ingin bertarung lebih lama. Sekarang Feng Jingyu ingin melihat batu itu diserap lebih cepat. Sama sekali tidak mungkin bagi orang lain untuk mendapatkan sedikit kekuatan dari mata air suci. Dan Phoenix dan naga hijau tidak akan bertahan terlalu lama, jika tidak, nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Feng Huang dan King Long bertarung sengit dengan dua pemuda itu untuk sesaat, dan ada banyak luka di tubuh mereka. Phoenix dapat memulihkan dirinya sendiri. Bahkan jika terluka, itu tidak masalah. Ada lebih banyak luka di tubuh King Long. Jantungnya berdarah dan sisiknya pecah. Bahkan jika kau berani melakukan sesuatu kepada kami, itu benar-benar gegabah. Hari ini aku akan menjadikanmu santapan lesat. Pemuda berbaju putih itu dingin. Kakak bela diri Li, kekuatan Shen Tuan menghilang dengan cepat. Ada sesuatu yang salah dengan anak laki-laki itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Pemuda berjubah abu-abu melihat angin di mata air suci, dan kekuatan mata air suci segera menghilang. Dia terkejut. Feng Jingyu telah sepenuhnya menyerap kekuatan mata air suci pertama, dan sekarang telah melompat ke mata air suci kedua. Melihat ini, pemuda berbaju putih itu sangat marah. Mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu dan terluka. Jika pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, bukankah itu akan sangat buruk? Bunuh mereka dulu, lalu tangkap anak itu. Pemuda berbaju putih itu bersorak. Pemuda berjubah abu-abu itu mengangguk, dan napasnya kembali meledak. Kali ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan tidak akan ragu-ragu. Di bawah serangan kuat pemuda berbaju putih dan pemuda berjubah abu-abu, Phoenix dan King Long telah dikalahkan dan tidak dapat dihentikan. Puff, Phoenix itu terlempar oleh pemuda berjubah abu-abu, dan sayapnya hampir patah. Ia menabrak batu besar dan menghancurkannya berkeping-keping. Sisik naga hijau itu hancur oleh pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu menebasnya dengan satu pedang. Naga hijau itu menggunakan pedang Feng Shen untuk melawannya. Tubuhnya terguncang dan mundur. Ia terbunuh oleh kekuatan dahsyat pemuda berjubah putih itu, dan tubuhnya terlempar. Phoenix dan naga hijau sama-sama terluka. Jika mereka melanjutkan, mereka akan lebih kurang sial. Kembali, angin mengejutkan Yu hingga berteriak. Phoenix dan naga hijau mendengar kata-kata itu, dan segera pergi ke mata air suci, melompat ke dalamnya, mulai menyerap kekuatan ilahi dengan gila-gilaan dan memulihkan kekuatan mereka sendiri. Para pemuda berjubah putih dan abu-abu menyaksikan kekuatan sihir di satu-satunya mata air suci menghilang dengan cepat. Wajah mereka semakin menunjukkan bahwa mereka tidak ingin berlama-lama saat itu. Pertempuran cepat, keputusan cepat. Pemuda berjubah putih bersorak. Pemuda berjubah abu-abu mengangguk, lalu membunuh pemuda berjubah putih itu dengan kekuatan angin. Feng Jingyu berkata, Zhen Tianxi, jika Anda ingin menyerap lebih banyak kekuatan, Anda dapat membantu saya membunuh kedua orang ini. Cahaya pada batu Zhen Tian bersinar. Sebuah kekuatan keluar dan terkondensasi di tubuh Feng Jingyu. Feng Jingyu mengangkat tangannya dan menepuk pemuda berbaju putih dan abu-abu itu. Sebuah telapak tangan besar menekan ke bawah, rune berkedip, dan kekuatannya sangat dahsyat. Pemuda berbaju putih dan abu-abu itu akhirnya merasakan krisis besar, dan mereka mundur dengan cepat, tetapi mereka tidak dapat menghindari serangan itu. Kedua pria itu membawa ketakutan dan mencoba segala cara untuk melawan serangan telapak tangan besar itu, tetapi tidak ada gunanya. Artefak mereka hancur di bawah telapak tangan ini. Tidak, pemuda berbaju putih itu meraung ketakutan dan menyaksikan telapak tangannya turun. Dia sangat tidak ingin mati seperti ini. Puff, tubuh pemuda berbaju putih dan abu-abu itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi dua kabut darah di bawah kekuatan ketakutan. Ketika Feng Jingyu melihat pemandangan ini, dia menarik napas lega. Hanya butuh satu telapak tangan untuk menghadapi kesempurnaan tingkat Xiaoshan. Terkutuklah, apa yang kulakukan dengan begitu banyak usaha di awal. Feng Jingyu terdiam. Zhen Tianxi masih dengan rakus melahap kekuatan ilahi. Kekuatan di mata air suci dengan cepat habis. Setelah beberapa saat, semuanya benar-benar bersih. Feng Jingyu menarik napas dalam-dalam, ini masih sedikit buruk. Kita tidak bisa mencapai tahap akhir tingkat Xiaoshan. Sekarang kita akan mencari tempat yang lebih aman. Jika kau menyerang tingkat Xiaoshan, aku akan melindungi dharmamu.